Tapi sekarang keadaan berubah. Saya merasa, wow, ternyata Bali bisa banjir ya gitu loh. Setelah saya lihat-lihat ya memang sangat memungkinkan banjir. Tapi kalau ini bukan menjadi sinyal, ya tahun depan banjir lagi. Ya. Sedih boleh, tapi habis itu apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan secara individual maupun secara kolektif. Tugasnya pemerintah apa? Sebagai kepala kan, sebagai kepalanya seperti tubuh kita, otaknya itu kan mereka yang mendesain semua gitu. Apa yang bisa dilakukan dari sana? Ya, di luar kita juga menyambut Hari Raya Pagarusi ya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Pagarusi bagi teman-teman Hindu yang merayakan. Dan kita akan diskusi santai, bincang santai dengan Pak Putu Eka Suryawan juga. Kebetulan hari ini ada sebuah mungkin bisa dibilang bencana ya. Sudah masuk kategori bencana, terutama di Bali, khususnya di tempat kami di Denpasar itu banjir di mana-mana teman-teman. Jadi kita doakan semoga teman-teman yang kena dampak selalu dalam keadaan sehat dan ya bisa segera teratasi. Mungkin dari rumahnya yang basah atau mungkin penuh lumpur, biar segera bisa diatasi dulu sehingga kita bisa renung ke depan bagaimana untuk mencegah hal yang sama tidak terjadi lagi. Ya, saya sudah bersama Pak Putu. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang. Ya. Sudah ada yang nonton belum ya di TikTok ya? Sudah ya? 8 orang. Ya. Jadi mungkin nanti akan sedikit membahas tentang banjir juga Pak Putu. Ya. Jadi yang sedang menimpa Bali hari ini. Ya. Kan kalau orang-orang taunya nih Pak Putu kan pebisnis yang spiritual gitulah. Kemudian banyak mengajarkan kita di market atau di media sosial itu kalau kita harus menemani. Kalau kita sakit itu kita temani, kemudian kalau selalu gunakan rasa. Kira-kira bagaimana Pak Putu menyikapi terkait dengan kejadian sekarang ini? Kan Bali ini banjir. Entah ini kita tidak bilang ini salahnya siapa ya. Saya ini salahnya mungkin semua pihak begitu. Tapi bagaimana Pak Putu menyikapi banjir yang sedang terjadi di Bali ini? Tiba-tiba dalam satu hari ujian langsung dramatis sekali kejadiannya di segala titik, di semua lini hampir kena semuanya. Gimana Pak Putu? Terima kasih. Hari ini saya merasa happy. Ya happy satu sisi dan sedikit merasa bersedih juga di sisi yang lain. Dan happy-nya kenapa baru kali ini saya ditemenin oleh direkturnya Faras. Ya, direkturnya Faras mewawancara saya dan ini sebuah kehormatan bagi saya. Biasa saja teman-teman ya. Sebuah kehormatan. Terus yang kedua, saya ucapkan selamat Hari Raya Dewa, Hari Raya Pagarusi, dan juga buat teman-teman yang lain. Pas hari ini juga Hari Raya di Bali. Ya. Dan terus terang, semalam saya kaget hujannya deras sekali. Sampai nggak tidur, dengerin suara petir, hujan deras gitu. Saya takut juga anak saya kan kagetan takutnya. Tuh. Takut juga wilayahnya Faras ini banjir gitu. Iya. Dan ternyata benar, banjir juga di 2 titik. Kita kan punya 5 titik kantor di sini kan. Nah 2 titiknya itu banjir. Banjirnya lumayan lah. Ya seberapa? Sepinggang, sekitar 120 cm lah. 120, paling tinggi ya? Ya paling tinggi paling 120 cm. Rata-rata 60 cm. Dan di situ saya kepikiran Denpasar pasti terjadi sesuatu ini karena hujannya deras sekali. Iya benar. Deras sekali dan saya di sini ya mewakili Faras ya ikutlah merasakan bagaimana teman-teman yang lagi posisi banjir, terus ada yang rumahnya roboh gitu. Ikut prihatin atas kejadian itu dan terus terang di daerah-daerah yang belum ada banjir, pernah ada banjir, sekarang di TikTok itu ramai saya lihat ada banjir. Gitu. Benar Pak. Jadinya saya merasa prihatin, ternyata kita juga mengalami banjir. Dulu saya berpikir Dewa ketika ya masih kuliah dulu gitu loh.
yang tahu saya banjir itu hanya Jakarta. Kota metropolitan saja. Iya, Iya. tidak mungkin. Logika saya mengatakan bahwa tidak mungkin Bali itu bisa banjir. Gitu. Karena ya wilayahnya tidak memungkinkan banjir. Air itu bisa mengalir dengan cepat ke tanah dan cepat lari ke laut gitu. Tapi sekarang keadaan berubah. Saya merasa, wow, ternyata Bali bisa banjir ya gitu loh. Setelah saya lihat-lihat ya memang sangat memungkinkan banjir. Memungkinkan pembangunan rumah banyak dan sebagainya. Terus tata ruang kita mungkin ruang hijaunya kurang dan banyak hal sih, Iya. Dewo. Tapi siapa yang salah ya kita bersama sih. Tapi satu hal mungkin ya waktunya kita untuk berbenah. Waktunya kita untuk berbenah. Bencana itu kalau menurut saya sih bukan untuk diratapi sih. Boleh kita bersedih sesaat, mungkin teman-teman itu saya merasakan. Saya pun melakukan setelah tahu ada banjir banyak, saya juga melakukan assessment di karyawan. Ada nggak yang terdampak keras di karyawan, misalnya ya sampai mengancam nyawa misalnya, atau sampai rumahnya Ya, rusak rumah rusak gitu ya. rumah atau Ya. banjir yang begitu keras gitu. Dan bersyukurnya dari seratusan total karyawan Faras lebih itu tidak banyak yang mengalami dampak. Mungkin yang paling serius itu tadi saya dapat laporan dari sekretarisnya Faras itu sekitar 2 orang atau 3 orang ya. Iya, yang rumahnya ya temboknya jebol gitu ya. Jebol, Ya. temboknya jebol satu, terus ada satu rumah yang benar-benar tenggelam gitu. Dan saya berpikir ya bersyukurlah dari sekian ratus itu hanya ada 2 orang. Ya mungkin nanti saya akan ketemu dengan mereka, ngobrol lah, menemani supaya tidak merasa sendiri. Karena prinsipnya bagi saya, ya setidaknya kita menjaga lingkungan di sekitar. Siapa yang kita bisa jangkau, teman kita yang bisa kita jangkau ya kita ngobrol dengan mereka ya. Tidak mesti membantu dalam bentuk apapun. Tapi kita menemani bahwa kejadianmu juga bagian dari konsen kami kayak gitu. Ya kan seluruh masyarakat Bali pasti merasakan ini kan banjir Dewo ya. Benar. Tapi setidaknya ya di mana kita bisa hadir, hadirlah di sana gitu. Dan saya pun ya belum tentu bisa hadir di semua tempat, tapi setidaknya lingkungan kita, teman-teman ya kita saling menjaga satu dengan yang lainnya gitu. Saling menjaga, memberi support satu dengan yang lainnya sehingga tidak merasa sendiri ketika dalam keadaan sulit gitu. Ya, bencana bisa kapan saja terjadi seperti saat ini. Tapi setidaknya ke depan kita akan belajar banyak. Karena bencana ini tidak mesti harus diratapi sih menurut saya. Diratapi mungkin sedih tadi seperti tadi saya bilang, sedih boleh. Tapi habis itu apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan secara individual maupun secara kolektif. Pemerintah akan mulai mungkin berbenah, kitanya sendiri. Seperti di daerah area kita di sini mungkin pompa kita kurang kuat gitu misalnya. Atau dari awal pompanya kita hidupkan gitu. Kan area perumahan Seriti ini dulu banjirnya keras sekali. Tapi sekarang dampaknya udah jauh mengecil kan. Jauh mengecil. Setelah berbagai jenis pengalaman. Ya, setelah pengalaman. Dan setidaknya kan di tempat lain harus bisa melakukan itu sih, Dewo. Dan prinsipnya kan ya orang Bali harusnya secara teori sudah mengenal Trihita Karana. Trihita Karana yaitu salah satunya hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan. Jadinya bagaimana kita menjaga lingkungan. Dan kalau kita kan sama-sama orang Faras nih. Ya kita sama-sama orang Faras, Dewo juga direkturnya. Iya. Kita mirip lah dengan kesehatan. Kita bisa sakit kapanpun. Kita bisa sakit kapanpun, baik itu secara mendadak maupun secara pelan-pelan. Tapi apakah kita merasa dikutuk oleh alam ini karena kita menderita penyakit, misalnya diabetes, penyakit apapun misalnya, darah tinggi, lemak darah misalnya. Kalau kita meratapi sakit kita, kan tidak menyelesaikan apapun. Tapi harus ada apa? Kan kita harus melakukan perubahan dalam hidup gitu loh. Yang dulu mungkin kita tidak peduli dengan tubuh, mulai kita tata kehidupan kita, mulai menjaga kesehatan kita, mulai mengatur pola hidup kita. Yang dulu mungkin kita tergantung dengan obat-obatan, yang tidak peduli, pokoknya minum obat, sembuh langsung.
obat-obatan konvensional. Sekarang mulai kita berpikir, ternyata efek sampingnya tinggi. Ternyata kita tidak care jadinya sama tubuh kayak gitu. Ya kita mulai sekarang menata satu-satu. Tujuannya apa? Seimbang lagi tubuh ini. Sehingga kita menjadi sehat. Aware lah. Kita aware dengan kesehatan kita. Sama seperti lingkungan. Seperti banjir nih. Akhirnya kita bisa nggak aware. Tapi kalau ini bukan menjadi sinyal, ya tahun depan banjir lagi. Kita akan biarkan ya rusak lagi. Rusak lagi. Iya, Ya. banjir lagi, sakit lagi kita. Ya. Tapi kalau kita aware, mungkin kita setelah tahu banjir, apa yang lingkungan kita bisa perbaiki. Gorong-gorongnya kita perdalam. Terus resapan air. Di mana titik kumpul air yang mungkin banyak, yang ada belokan, apa yang bisa kita lakukan. Ya itu mungkin yang bisa kita lakukan. Tugasnya pemerintah apa? Sebagai kepala kan, sebagai kepalanya, seperti tubuh kita, otaknya itu kan mereka yang mendesain semua. Gitu. Apa yang bisa dilakukan dari sana. Tapi kita dari bagian-bagian kecil, apa yang bisa kita rubah, kayak gitu. Iya, berarti ini mirip ya. Kalau di Hindu itu kan ada prinsip kalau tubuh kita itu buana alit, kalau alam itu berarti buana agung. Apapun yang terjadi itu mirip. Nah, kalau sekarang kan kita dapat pelajaran dari alam. Ya. Ketika kita sembarangan mengelola alam, kemudian tanpa memikirkan jangka panjang, akhirnya terjadi banjir. Ya. Tubuh pun sama berarti Pak ya. Ya. Kalau kita sembarangan memasukkan sesuatu ke tubuh tanpa kita berpikir akan efek negatifnya, maka kita pun bisa kena banjir di tubuh kita. Ya, itu mungkin berupa sakit atau apa. Kira-kira Pak, bagaimana caranya, mungkin agak lebih teknis, agar kita itu semakin sadar dan mau melakukan action begitu. Contoh untuk tubuh lah. Ya. Nah, kesadaran itu muncul biasanya disebabkan, ya sedikitnya dua deh. Kesadaran itu muncul. Biasanya dipicu karena terpaksa kita sadar. Oke, satu terpaksa. Terpaksa, Ya. karena sebuah kejadian. Misalnya seperti banjir ini. Atau kalau tubuh kita sakit keras misalnya. Oke. Dipaksa kita mikir, kenapa saya bisa seperti ini gitu loh. Sehingga kita mulai aware. Tapi bisa juga sih tidak aware, tapi ya setidaknya kita aware kenapa saya sakit gitu. Akhirnya kita sadar bahwa kita melakukan, mungkin banyak makan gula dan sebagainya. Tapi kesadaran yang kedua bisa dipicu oleh memang kesadaran itu sendiri muncul. Muncul dengan pengetahuan, kita belajar. Ya, pengetahuan atau pengalaman orang lain pengalaman orang lain, pengetahuan dari pengalaman orang lain maupun karena curiosity kita, keinginan untuk belajar. Kayak gitu kan. Nah, pengalaman itu biasanya sakit dulu. Tapi kalau di sini kita sudah waspada di depan. Gitu. Nah, pengetahuan ini bisa diturunkan biasanya dari keluarga yang sudah terbiasa pola hidup sehat, yang sudah biasa menata lingkungan yang sehat dan sebagainya. Jadinya dua itu aja kalau saya melihat. Kalau ada yang lain ya mungkin yang kecil-kecil lah kesadaran itu muncul. Dipicu oleh lingkungan, bisa juga kesadaran itu muncul kayak gitu. Tapi saya sih berharap jangan sampai kesadaran itu muncul sudah di titik yang sangat kritis. Titik yang sangat kritis itu misalnya sampai banjir bandang yang begitu besar, baru kita bingung semua, terutama mungkin pemerintahnya atau kepala negaranya, atau kalau kita itu di pemikiran kita, otaknya. Ya, baru kita sadar, baru kita misalnya sudah kanker stadium gitu, baru kita waduh saya harus berbenah begini. Kalau bisa sih mulai hal-hal kecil. Kalau hanya baru sekedar demam, kita sih mulai care sama tubuh, kenapa sih saya bisa demam. Misalnya kita pusing, kenapa saya pusing? Oh, ternyata saya sering begadang. Kurang minum air putih misalnya. Sadari itu, jauh lebih mudah kita menjaga kesehatan kalau di tahap awal kita sudah mulai hal-hal kecil kita sadar. Gitu, jangan sampai di ledakan yang paling besar baru kita peduli. Biasanya kesadaran itu muncul kesadaran itu tidak muncul karena rasa tidak peduli. Tadi kan penyebab kesadaran. Ada dua. Nah, ada juga orang yang tidak sadar-sadar. Nah, penyebab ketidaksadaran, tidak sadar bahwa dia bermasalah, atau ya banjir inilah kita tidak bermasalah, itu karena kita tidak peduli. Satu. Dua, karena kita tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dalam artian gini, ingin mengejar
ya berkompetisi lah dengan orang lain. Loh kok dia bisa begitu, saya harus lebih bagus dari dia, saya harus lebih cari uang lebih banyak dari dia, saya harus lebih sukses dari dia. Sedangkan Mm-mm. kita itu sebenarnya harus perhatian juga dengan tubuh. Karena kita mengejar sesuatu dengan tergesa-gesa, biasanya kita mengorbankan hal lain. Hal lain ya. Dan yang dikorbankan itu biasanya tubuh. Oke. Nah, tidak peduli dengan tubuh. Makanya tergesa-gesa ini akan memunculkan rasa tidak peduli. Tapi kita tidak sadar bahwa kita tidak peduli dengan tubuh kita. Oh. Padahal harta yang paling berharga di dunia ini adalah tubuh kita sendiri. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang belum tentu kita dapatkan, Mengorbankan. tapi mengorbankan yang sudah pasti kita punya, Ya, 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 yaitu ya. tubuh kita sendiri, Benar-benar. kesehatan kita sendiri. Kayak gitu. Jangan sampai kita sakit. Ya, jadi itu tadi korelasinya Pak ya. Antara mungkin kita belajar dari kejadian alam saat ini. Jadi karena kita tidak peduli selama ini pengen buru-buru dengan tugas, buang sampah sembarangan, atau memaksimalkan pendapatan, kita bangun semuanya jadi Ya, gedung gitu. Akhirnya betul. terjadi banjir seperti sekarang. Di Ya. tubuh pun sama. Nah, Sama. kalau mengarah ke sana, jadinya siapa yang harus memulai? Dari mana kita harus memulai dan apakah ada tempat begitu? Karena pengalaman saya begini, Pak. Kalau kita memulai hidup sehat di zaman sekarang ini, itu agak konotasinya negatif. Contoh, saya biasa makan pisang rebus, kacang rebus, edamame rebus gitu. Lagi diet ya, atau lagi sakit ya. Itu kan kalau orang yang tidak kuat dalam tanda kutip mindsetnya, ngapain aku ikut gini-gini, biarkan dulu lah, nanti aku urus. Contoh begitu. Nah gimana, apakah ada tips Pak, gimana caranya? Ya, dunia yang modern Ya. atau dunia yang serba tergesa-gesa, selalu yang lambat itu dilihat buruk. Oke, yang lambat selalu dilihat buruk. Buruk. Ya. Padahal yang lambat itu belum tentu buruk. Oke. Gitu kan? Ya. Nah, siapa yang salah? Sebenarnya salah bersama kita. Bahwa sistem yang salah. Karena kenapa kita ingin cepat-cepat? Apapun yang serba cepat itu belum tentu bagus. Contoh, makanan fast food itu pasti junk food. Benar, Iya harus kan? diawetkan. Iya, maka fast food itu pasti junk food. Karena sampah dia. Ya. Tidak ada manfaatnya bagi tubuh. Itu kan fast, berarti kan cepat. Kita bergerak cepat pun sebenarnya melawan kodrat alam. Sebenarnya melawan kodrat alam. Tapi kita disalahkan oleh keadaan. Betul. Ya. Tanyakan kepada dirimu. Apa yang harus kamu lakukan tentang hal itu? Karena saya setidaknya sudah merubah ini di lingkungan sekitar. Gitu, merubah sistem ini. Setidaknya kita berani nggak memulai? Pertanyaannya dari mana dimulai? Ya balik. Kamu berani nggak memulai dari dirimu sendiri? Hal-hal kecil. Sistem akan sedikit bergeser atau mengalami shifting ketika ada satu orang mulai berani berubah. Sistem itu akan mulai shifting, walaupun shiftingnya kecil sekali. Satu orang influence satu orang, tapi dia sendiri dulu memulai. Ya. Ya contoh lah. Saya memulai di diri saya sendiri. Hidup sehat. Karena saya percaya bahwa makanan sehat itu adalah makanan dari alam. Ya kan? Makanan dari alam yang tidak banyak diolah, ya udah makanan yang jagung, ketela, ubi, jajanan Bali. Terus ya nasi ketela kayak gitu loh. Pindang, makanan pindang sehat. Dan siapa yang menyalahkan saya? Kan nggak ada. Karena saya sudah menjadi sebuah kebiasaan, orang pun berpikir gitu loh. Dan ketika ini saya sudah berhasil saya lakukan, ya mulai pelan-pelan di lingkungan, di kantor. Akhirnya sekarang di kantor kita kan makanan sehat semua. Benar. Kan di kantor Faras jadinya kita memulai program Faras Balancing Life, di mana kita harus hidup seimbang. Jadinya kita mulai back to nature, kembali ke alam. Kita mulai makanan-makanan sehat. Terasa nggak Dewo sekarang? Kita ngorder makanan untuk kebutuhan kantor, kita nggak beli fast food lagi. Sangat terasa Pak. Oke. Ya. Nah terus berikutnya,
kita ngorder makanan sehat kan, Ya. jagung, Mm-mm. kacang-kacangan rebus apa. Hidup nggak yang jualan jagung dan sama kacang ini? Kan mulai Sangat. ada orang yang mau Ya. buat ini. Ya. Ini baru satu kantor nih. Ya. Ya. Bayangkan kalau di Bali nanti kantornya Faras, karyawannya Faras yang ratusan ini ternyata ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain. Akhirnya makanan sehat ini mulai terbentuk. Demand-nya mulai terbentuk. Orang-orang yang mulai membuat makanan-makanan sehat ini mulai terbentuk. Dimulai dari siapa? Diri sendiri. Kalau kita terus berpikir bahwa sekitar dulu berubah baru kita berubah, tidak akan terjadi perubahan. Hal yang kecil kita rubah ya rubah. Jadinya jangan berharap kita mau berubah orang lain. Kalau orang lain misalnya, lingkungan kita misalnya takut banjir, orang lain nggak peduli, kita dulu deh bersihin gorong-gorongnya sendiri. Nanti kita dilihat rajin sendiri gitu. Nih kasihan ya, bantu yuk. Pasti gitu, kasihan ya. Akhirnya mulai terbentuk. Sama kayak banyaklah hal, sampah plastik seperti itu. Apa yang dari mulai? Ya dari diri sendiri dulu gitu loh. Semua dimulai dari diri sendiri. Kalau kita mulai terus kemasan organik misalnya, kemasan yang bisa didaur ulang. Ada satu orang aja yang fanatik pakai kemasan daur ulang, bukan plastik misalnya. Ini akan berpengaruh ke banyak orang. Andai kata akhirnya 10% masyarakat Bali pakai daur ulang, mulai nggak ada perusahaan yang menyediakan plastik daur ulang? Pasti ada. Pasti mulai. Ya, pasti mulai. Ya. Dilihat peluang bisnisnya ada. Betul, peluang bisnisnya ada. Makanya di situ Faras berani nggak mendobrak ini? Kita mulai aja. Apakah akan terjadi perubahan? Nggak tahu. Tapi tugas kita adalah menemani hal-hal yang baik ini terjadi. Hal-hal yang baik. Kita pelopornya gitu. Kita mulai ke hal-hal yang tradisional ini. Iya, ya, paham Pak. Ini saya sambil lihat ada orang yang komen di TikTok Pak ya. Ya. Jadi ada 184 yang hadir. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih. Ya, dan ini ada dari Ibu Liani ya. Saya bacakan saja pertanyaannya Pak Putu ya. Beliau ada komen, kesadaran sering naik turun, padahal pernah merasakan kesadaran jati diri. Sangat ringan di badan. Nah, mungkin kalau saya hubungkan dengan percakapan kita tadi, kalau kita pengen merubah atau rasanya kita pengen berubah, kadang itu naik turun, moodnya bagus, susah untuk konsisten. Kira-kira karena itu tidak menjalani proses yang alami. Dia tidak menjalani proses yang alami. Sakit, hal sederhana deh. Ya. Sakit demam, minum obat hari ini sembuh. Ketika dia demam, dia takut. Jangan lagi saya sakit, jangan lagi saya sakit. Minum obat, demam hilang. Tidak ada proses di situ. Pembelajaran tidak dapat. Ya, berarti rasanya dia belum dapat Pak ya? Belum. Pembelajarannya belum ada. Makanya saya selalu bilang, sakit itu butuh ditemani, bukan disuruh cepat sembuh. Karena semua ada prosesnya, sembuh pun butuh waktu. Nah, ketika dia mengikuti proses ini secara alami, kita akan sadar dalam jangka waktu panjang. Dan kesadaran itu biasanya jauh lebih konsisten. Kalau kita pernah menderita dalam jangka waktu panjang, kita akan memiliki empati terhadap banyak orang. Dan kita pun akan berusaha menjaga apa yang kita dapatkan. Tapi kalau orang dapat uang secara instan, contoh dari korupsi misalnya, dia kan tidak peduli uangnya itu dibuang kemana, ya belagu lah, belagak lah, sombong dan sebagainya. Tidak merasakan empati betapa sulitnya mencari uang. Ya. Segala sesuatu di dalam hidup ini butuh proses. Proses itulah yang membuat kita menjadi aware. Nah, biasanya aware itu muncul di titik-titik kritis. Sakit, temeninlah. Jangan terburu-buru. Makanya di situ saya membuat minyak Faras. Karena minyak Faras itu sendiri adalah menemani ketika kita sakit. Jangan terburu-buru untuk sembuh. Aduh, besok saya sembuh, besok saya harus kerja, besok saya begini. Enggak. Itulah yang menyebabkan kita gelombang kesadaran itu naik turun. Karena tergesa-gesa tadi. Tidak hadir dalam setiap proses. Coba aja deh. Misalnya sakit kepala. Pelan-pelan rasakan sakit kepala. Dia muncul kenyot-kenyot sakit kepala sebelah. Gimana rasanya? Kenapa saya sakit? Akhirnya kayak tubuh itu memberi sinyal. Tubuh itu bisa ngomong loh. Dia muncul. Nanti di titik tertentu. Karena saya biasa menemani sakit. Dia akan bicara tubuh ini. Saya butuh istirahat. Saya butuh minum air putih.
saya butuh tenang, saya butuh damai, kayak gitu. Dia akan muncul. Oke, berarti ketika kita meluangkan waktu untuk mendengarkan tubuh, dia akan ngomong dan Ngomong, banyak hal dia Ya, akan ngomong. Setidaknya kalau kita tidak bisa mendengarkan, kita sudah mengistirahatkan. Karena istirahat itu adalah titik jeda kehidupan. nangkap. Dia titik jeda. Titik jeda itu artinya adalah membuat dia diam, tapi untuk maju. Jeda itu contoh spasi antar kata. Iya, Spasi bayangkan nggak antar. ada spasi Nggak ya, ada susah spasi, baca. susah baca. Ya. Malah jadinya lambat kita membaca. Ya, Padahal itu adalah jeda. Mungkin kita sakit sekarang ini kita mau sembuh. Karena berharap nanti siang bisa kerja. Minum obat kita. Kelihatan cepat kita kerja. Langsung bisa kerja, langsung beraktivitas. Tapi tahu nggak tubuh itu lelah. Dia butuh istirahat. Dia butuh tidur 1-2 hari mungkin. Dia butuh ditemani mungkin. Butuh diperhatikan, ingin diperhatikan. Mungkin harusnya kita bisa kerja 10 tahun. Mungkin harusnya bisa umur kita 70, 80, 90 tahun. Akhirnya kita diabetes di usia 30 tahun. oke. Akhirnya kita memiliki problem misalnya darah tinggi atau stroke di usia 40 tahun. Kita kehilangan waktu 40 tahun. Dapat. Saya jadi dapat hal yang sangat menarik, Pak Putu. Nah, ketika saya coba bawa ke lingkungan Paras, Pak ya. Kan kita ada banyak lah tim di Paras. Kemudian ketika kita pengen mengatur, kan kita berarti memerlukan sebuah sistem. Nah, ketika kita jalankan sistem itu, contoh lah ketika ada orang yang sakit begitu. Biasa kalau di kita ada harus izin surat sakit dan lain sebagainya. Nah, saya melihat di sini nih ada apa ya? Mungkin ini yang susah diterapkan ketika perusahaannya belum aware ya. Nah, kalau sebelumnya saya juga pernah kerja di tempat lain, kalau kita sakit untuk bisa mendapatkan izin itu kan berarti harus periksa ke puskesmas atau ke dokter sehingga mendapat surat rekomendasi. Oh, dapat kamu izin istirahat 2 hari dan lain sebagainya. Padahal kalau saya sakitnya sedikit atau tidak terlalu parah, anggaplah pusing atau demam begitu, kadang kan itu sesuatu yang tidak harus diterima di ini ya, di puskesmas gitu, tidak mendapat rujukan untuk istirahat. Artinya sakitnya nggak terlalu parah. Nah, gimana kira-kira Pak? Siapa tahu bisa menginspirasi untuk perusahaan lain ataupun para pengusaha lain biar ini juga ya minimal bisa meniru lah. Di Faras sendiri kan saya tidak langsung turun ke lapangan, Dewo. Ya. Nanti Dewo bisa ngambil keputusan dari apa yang saya omongkan. Boleh. Jadinya kan Dewo yang mengatur kebijakan baik secara besar maupun secara teknis. Dewo bisa ambil sebuah kebijakan. Saya di rumah saya ngatur rumah tangga. Rumah tangga di rumah saya sendiri saya ngatur. Nah, saya punya Sky, anak yang masih usia 1 tahun. Itu punya baby sister atau pengasuh. Dari awal saya punya aturan buat baby sister saya. Nomor 1, jangan pernah bekerja atau ngurus Sky dalam keadaan lelah. Ngomong. Gitu. Jadinya ngomong sama saya. Nomor 2, ketika sakit ngomong, ambil libur. Ketika kamu ada kerjaan lain, kepikir kerjaan lain, yang lagi ada punya masalah, ngomong. Saya yang akan asuh Sky. Karena saya takut ketika dia lagi tidak konsen, tidak terjadi bonding. Atau Sky diabaikan. Terus tapi ketika kerja ngajak Sky, tapi ketika kamu lagi kerja, full energimu 100% ngurus Sky. Pegang HP jangan. Karena dia akan merasa diabaikan si kecil ini. Benar-benar full 100% pure. Tapi kalau sudah merasa lelah, beritahu. Gitu. Nah, dari itu, saya merasa pertumbuhan Sky jauh lebih bagus. Walaupun akhirnya ternyata mbaknya lumayan ngambil libur atau ketika dia lagi lelah, tahu lagi ada masalah keluarga misalnya dia ribut misalnya atau apa kan. Ya. Dia langsung ngomong, Pak saya lagi kondisi pikiran kacau, bisa nggak ngajak Sky sebentar? Bisa, saya mau istirahat sebentar gitu. Di awal mungkin dia seperti diberi kebebasan Dewa. Kalau dia bablas kebebasan itu,
kemungkinan saya hentikan dia. Kalau bablas. Tapi ternyata baru saya ngitung ini 4 bulan kan. Baru ngajak ini baru 4 bulan. Ternyata dia lebih aware dengan Sky. Dia mengerti ternyata kebutuhan Sky itu bukan kamu ada di situ, tapi kamu hadir menemani dengan penuh rasa. Itu yang dia dapat. Jadinya dia hadir di situ dengan penuh rasa, melakukan segala upaya ketika dia ngajak Sky. Benar-benar dia mencintai si kecil ini ketika dia ada. Tapi dia ketika lelah dia ngomong. Jadinya saya lebih baik dia ada waktu 20 hari tapi 100% energinya buat Sky. Sisanya anggaplah 10 harinya akhirnya hilang. Iya, iya. Di sini ternyata pentingnya rasa dan juga hadir itu Pak ya. Sehingga kita benar-benar bisa paham apa kebutuhan karyawan kita dan karyawan pun paham bagaimana role-nya kita. Betul. Nah, itu. Oh iya, Jadinya iya. Dewa harus melihat bukan berapa kali dia absen, bukan beberapa kali dia sakit, bukan berapa kali dia kebutuhannya. Tapi karyawan itu ngerti nggak tugasnya di kantor? Goalnya dia di kantor itu apa? Dia jantung kah? Jantungnya perusahaan, dia harus berdetak berapa kali. Dia jadi tangannya perusahaan, dia harus melakukan apa tangannya. Apakah dia otaknya, apakah dia matanya, apakah dia tahu tugasnya. Dia tahu persis, jangan dia jadi kaki tapi pekerjaannya tangan. Nggak nyambung. Nggak apa. Bisa nggak kaki lelah? Bisa, istirahat, nggak ada masalah. Tapi besok datang kerjakan sebagai kaki kerjaanmu. Iya. Nangkep. Itu. Nah, kalau saya hubungkan sekarang antara rasa dan menemani tadi. Kan saya terus terang istri juga jualan minyak paras Pak ya. Aktif berjualan dan ketemu banyak pasien. Ada banyak jenis ya calon atau pengguna minyak paras. Dan di sana saya melihat ada yang respon cepat sembuhnya atau efeknya cepat. Ada yang mungkin 3 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan gitu. Ada yang 1 hari malah. Nah, apakah seberapa besarkah keterlibatan rasa dan menemani ini Pak? Siapa tahu dapat jawaban dari sana. Mungkin teman-teman para mitra paras juga yang mendengarkan pun jadi dapat tips. Siapa tahu ini bisa memaksimalkan potensi dari yang minyak paras punya. Satu Dewa. Sembuh itu tidak bisa dipaksakan, ingat dulu itu ya. Alam semesta ini bekerja berdasarkan siklus dan musim. Berdasarkan siklus satu musim. Bunga Kamboja mekarnya itu beda dengan bunga mawar waktunya. Kebayang nggak? Kebayang. Jangan pernah membandingkan dirimu sembuhnya dengan membandingkan dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan seberapa cepat suksesmu dibandingkan dengan kecepatan sukses orang lain. Semua punya waktu. Nah, ketika kamu tidak menuntut tubuh berlebihan, memaksa tubuhmu berlebihan untuk sembuh, dia malah sembuhnya itu sempurna. Bukan seberapa cepat sembuh, tapi seberapa baik sembuhmu hari ini. Seberapa sempurna, seberapa maksimal kesembuhanmu. Karena bunga mekar yang bagus itu adalah mekar pada waktunya. Bukan mekar yang dibuat-buat. Temani di situ fungsinya menemani. Dewa seneng nggak buah yang masaknya di karbit atau masaknya di pohon? Di pohon Pak, jauh. Jauh lebih enak kan? Lebih enak. Tapi bisa nggak dia masak di karbit? Bisa. Bisa. Seperti itu sembuh itu. Seperti itu sembuh. Lebih senang kan sembuh secara alami dengan ditemani, dengan gosok minyak faras, kita minum air putih. Biarkan, jangan bandingkan. Wih dia bisa sembuh 3 hari. Biarkan, dia punya musimnya sendiri. Musimnya kita kapan? Temani. Kalau kamu sembuh itu matang karbit. Matang pohon. Enaknya luar biasa. Tubuhmu bugar bener. Tidak ada lagi lelah-lelah gitu. Tidak dipaksa. Itu artinya menemani. Dan kita tidak membandingkan satu dengan yang lain. Bukan hanya sekedar menggosok. Kalau hanya menggosok cepat-cepat sembuh gitu. Atau kita ingin cepat-cepat biar bisa melakukan yang lain. Bukan begitu. Temani saja prosesnya. Menemani itu bukan hanya sekedar menggosokkan, menemani, menyentuh dan merasakan. Menemani proses dan tidak menuntut berlebihan kepada tubuh untuk cepat sembuh. Semakin kamu menuntut untuk cepat sembuh, sebenarnya di situ proses kamu mengintervensi kesembuhan itu sendiri. Itu paradok kehidupan. Semakin menuntut, semakin mengintervensi paradok itu. Itu paradok kehidupan. Satu kejadian itu 2 hal langsung terjadi di saat bersamaan. Di mana ada gelap, di situ ada terang yang paling keras. Di mana ada terang yang paling keras, di situ ada gelap yang paling keras.
Coba aja kamu berdirinya di sinar matahari. Di mana gelap yang paling dekat? Di tubuh bayanganmu sendiri. Paling gelap, paling tinggi. Iya, Di mana kamu memaksa, di situ keterlambatan itu paling tinggi terjadi. iya. Nangkep. Mungkin ini juga bagi teman-teman ya, para pemakai minyak paras ataupun para agennya minyak paras dimanapun berada. Jadi mungkin itu tadi jawaban ya yang bisa kita pakai dan juga patokan yang bisa kita pakai. Jangan membandingkan kesembuhan kita, kecepatan sembuh kita dengan orang lain. Karena semuanya ada prosesnya, ada musimnya. Ada musimnya. Ya. Ini ada Pak Putu yang ada nge-share nih. Beli, alhamdulillah mama saya yang bolak-balik RS udah segar pakai minyak paras. Dari Emak Random. Terima kasih Emak Random sudah menggunakan produk kita dan semoga ibunya dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Mau beli minyaknya, gimana caranya? Ibu Ami. Ya, Ibu Ami, kalau kami itu ada banyak agen-agen resmi Faras, silakan searching di Google atau nanti boleh di DM ya. Jika memang tidak ketemu, DM Pak Putunya, nanti ada admin yang bantu untuk balas. Mau pesan dong? Wah, banyak nih Pak, Arta Chandra. Maidosa Bekasi, minyak Faras untuk apa saja beli? Nah, boleh nih sekalian ya. Kita tanya ke Pak Putu. Pak Putu, kalau minyak paras ini Pak Putu buat untuk apa saja, Pak? Minyak Faras itu saya buat untuk menemani orang sakit lah. Untuk menemani karena saya pernah merasakan sakit dulu dan disembuhkan oleh minyak yang diramu oleh kakek. Saya pernah folio dulu, berobat kemana-mana tidak sembuh dan disembuhkan oleh minyak Faras. Bukan minyak Faras, minyak yang ramuan kakek. Dalam perjalanan saya, SD, SMP, SMA saya sering sakit-sakitan. Terus kemudian mulai kuliah saya mulai sehat karena saya belajar hidup sehat. Mulai berpikir bagaimana pola hidup yang sehat. Dan akhirnya di tahun 2016 saya buat minyak Faras gitu. Nah, minyak Faras ini hadir tidak menjanjikan, terus terang saya tidak menjanjikan untuk menyembuhkan semua jenis penyakit. Tapi setidaknya minyak Faras ini bisa menemani kamu ketika sakit. Karena sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah diri sendiri. Yang sesungguhnya menyembuhkan itu adalah diri sendiri. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Tapi ketika ada sentuhan, tapi ketika ada produk yang hadir yang bisa menemanimu ketika masa sakit, itu saya berharap itu bisa minyak Faras. Karena teman di saat sakit itu yang paling susah. Mau sakit apapun, mudah-mudahan Faras bisa jadi temanmu. Contoh ya sakit kepala, demam, ya kita sentuh tubuh, kita sentuh, kita gosokkan, minta bantu pasangan untuk menggosokkan. Setidaknya walaupun belum sembuh, tidak sembuh misalnya, tapi membuat rasa nyamannya tinggi sekali. Karena saya percaya bahwa sentuhan cinta itu sentuhan yang menyembuhkan. Dan itu pandangan nenek moyang kita tempo dulu, Dewa. Sentuhan itu adalah obat. Cinta kasih itu adalah obat dan itu sangat menyembuhkan. Apalagi kita menggunakan minyak sebagai perantara. Coba bayangkan Dewa. Kita sakit lah atau Dewa sakit. Kan paling kalau kita sakit ke dokter minum obat. Butuh enggak kadang orang sakit ditemenin? Butuh. Butuhnya itu kita sebagai pasangan atau orang tua pengen kita melakukan sesuatu tapi tidak bisa melakukan apapun. Nah, dengan ada minyak Faras ini yang rempah-rempahnya kuat sekali dan dari bahan alam dan energinya masih hidup, kita bisa melakukan sesuatu buat pasangan kita. Kita ambilkan minyak, kita gosokkan di punggung dengan penuh cinta, dengan kehadiran yang utuh, kita muncul di situ. Si sakit pun merasa bahwa pasangannya atau orang di sekitarnya peduli sama dia. Nah, jadinya apakah itu membantu proses penyembuhan? Sangat membantu. Karena saya sudah banyak menyaksikan. Tapi saya tidak akan mengklaim bahwa Faras yang menyembuhkan. Iya. Tapi yang menyembuhkan adalah dirinya sendiri dan cinta kasih dari keluarga itu sendiri. Iya. Gitu. Berarti pemikiran-pemikiran seperti ini yang terus membawa Faras sampai ke langkah yang sekarang, Pak ya. Sampai jutaan botol akhirnya dipercaya oleh para konsumennya begitu. Karena begini deh. Faras itu bisa laku banyak. Saya berpikir dulu bukan karena sembuh atau karena orang yang tidak sembuh. Contoh saya begini ya. Banyak orang salah berpikir bahwa
Faras itu karena bisa menyembuhkan banyak orang, laku rame. Oke. Memang benar bisa menyembuhkan banyak, tapi bukan karena itu. Karena Faras hadir di setiap rumah tangga yang ingin dia merasa ada. Saya ngasih bayangan begini. Orang beli minyak Faras itu karena dia butuh, benar nggak? Ya. Tapi jika dia beli minyak Faras, ada dua kejadian. Ada dua kejadian setelah beli. Satu, dia sembuh. Dua, dia tidak akan sembuh. Ya, benar. Benar kan? Kalau dia sembuh, besok beli nggak lagi minyak Faras? Bisa jadi tidak. Tidak. Ya. Karena dia sudah sembuh. Sudah sembuh. Kalau dia beli minyak Faras tidak sembuh, udah pasti dia tidak beli lagi. Ya. Makanya dia sembuh maupun tidak sembuh, tidak akan beli lagi. Secara logik saya. Jadinya saya tidak pernah mengklaim ini menyembuhkan atau tidak. Tidak akan pernah saya lakukan. Tapi ingat, minyak Faras itu adalah sahabatmu ketika kamu sakit. Sahabatmu. Sahabat apakah dia menyembuhkan Dewa? Ketika Dewa sakit, pasangan ada di sebelahnya? Tidak. Tapi dia hadir, membuat dia nyaman, membuat kita tenang, membuat kita percaya bahwa ada orang yang mencintai saya ketika saya punya masalah. Ya. Itu Benar, Faras. benar. That is Faras Dewa. Itulah Faras saya bilang. Okay. Dan disitulah pasangan kita atau keluarga kita menunjukkan rasa cinta kasihnya dengan menyentuh dengan cinta dan kesembuhan itu dengan minyak Faras. Ya. Terima kasih Pak Putu. Saya rasa komplit sekali penjelasannya. Semoga teman-teman tadi yang bertanya ya tentang apa itu manfaat produknya, terapi penyakit ini bagaimana gitu. Secara mindset saya rasa sudah dijelaskan oleh Pak Putu. Ya. Dan bagi teman-teman tadi saya lihat banyak komentar ya. Ada yang nanya jadi agen, kemudian mungkin nanya beli di mana. Kalau teman-teman yang paling aman, ada juga tadi yang nanya gini Pak, saya takut beli karena takut yang palsu. Ya. Paling gampang coba di DM Pak Putu, nanti akan dibantu oleh admin. Betul. Kalau misalkan memang ada agen di dekatnya, nanti akan diarahkan ke agen terdekat. Betul. Yaitu lebih bagus. Ya, memang kami sedang memberantas banyak pemalsuan produk Faras. Sehingga next ke depan ya, kita akan ada inovasi, tapi kita tunggu. Nanti sampai semuanya benar-benar rampung inovasinya untuk melindungi konsumen dan juga memudahkan konsumen dalam menentukan produk Faras yang asli dan yang palsu. Ya. Nah, ini ada yang nanya Pak, bila mau pasarkan di Malaysia gimana? ada teman kita dari Malaysia ya ikut hadir juga, lumayan terus stabilin ya, 121, 123 yang menonton. Inbox kita aja. Ya, nanti inbox ya kakak ya, silakan di inbox. Untuk nanti jadi kita akan agen. bantu. Ya. Bisa jadi agen kok di Malaysia. Nanti inbox aja teknisnya. Nah ini saya rasa harus Pak Putu yang jawab ini Pak. Ada yang nanya nih, Bapak Windu ya. Kapan ada bimbingan 30 hari menyembuhkan gangguan lambung Pak Putu? Ini kayaknya nih orang yang sudah tahu Pak Putu dan mungkin pernah dulu ada programnya begitu. Ya. Mungkin selama 6 bulan saya dulu pernah melakukan bimbingan. Bimbingan sembuh asam lambung selama 30 hari. Tuh. Sudah ada bimbingan sembuh 30 hari, sudah terus terang saya hentikan, bukan karena tidak efektif, sangat efektif itu acara, banyak sekali yang sembuh, ada grup dan sebagainya, tapi karena saya ada kesibukan, terus terang tidak bisa melanjutkan program ini, tapi saya punya ada channel di yang satunya ya, Eka Amosa ya. Sekarang namanya Putu Eka Faras. Putu Eka Faras namanya ya. Khusus untuk masalah lambung. Khusus untuk masalah lambung. Tapi prinsipnya begini, kalau masalah lambung, kita ada produk kok namanya Amosa kan. Ya. Amosa mungkin tidak ada contohnya di sini. Ada produk Amosa untuk gangguan lambung. Jadinya itu produk turunannya dari Faras, tapi itu diminum. Nah, gangguan lambung itu sebenarnya balik lagi, kita tidak peduli dengan tubuh. Terlalu dijejali oleh makanan-makanan yang buruk ke dalam tubuh. Prinsipnya orang punya gangguan lambung itu karena apa? Karena lambung lelah. Salah satu organ yang paling bekerja keras di dalam tubuh selain jantung adalah lambung. Karena lambung itu adalah tempat memilah makanan yang bermanfaat dan makanan yang berupa racun. Jadinya mengolah, istilahnya pabriknya kita untuk mengolah makanan itu lambung. Tapi kita lupa bahwa lambung butuh istirahat.
Itu problemnya, butuh istirahat. Karena terus kita masukkan makanan. Nah, disinilah saya membuat terapi 30 hari. Bagaimana mengatur makanan yang masuk. Jangan sampai hanya sekedar makanan gorengan dicerna 6 jam. Padahal kalau kita makan buah atau makan yang direbus misalnya, cukup dicerna 1 jam. Kan efektif lambung bekerja Oke, oh lebih ya panjang. efektif ya. Itu bedanya ya. Iya, Ya, makanan sama yang digoreng dan tidak. Terus apalagi makanan yang mengandung penyedap, ya. perasa, Tepung, minyak tepung, gitu ya. pengawet. Itu Ya, ya. dicernanya tidak natural. Lambung bingung mengidentifikasi ini barang apa. Sehingga dia mengalami kelelahan luar biasa. Berarti semakin ribet proses pengolahan makanan itu, semakin lama prosesnya. Ya. Padahal benefit yang didapat mungkin juga lebih jelek ya. Ya itu junk food. Ya, Junk food dan ultra proses dan itu. jauh melelahkan bagi lambung. Ya. Ya, oke. Semakin dia dekat dengan asalnya atau alam, semakin nyambung dengan tubuh. Tubuh ini dibuat oleh bahan alam. Oh, ini yang orang sebut real food. Real food, Ya, real food. Ya. Jadinya tubuh pun real ini. Ya. Bukan cetakan mesin kan? Iya, iya, Bukan robot. Bukan robot. Nah, makanan yang paling nyambung dengan kita adalah makanan yang sesuai dengan tubuh gitu. Dan jangan sekali makan terlalu penuh kalau punya gangguan lambung gitu. Ada jeda waktu untuk makan. Itu banyak ada di TikTok saya. Nonton aja nanti di TikTok. Dan sebagai temannya ketika punya gangguan lambung, itu gunakan Amosa. Minum Amosa. Saya tidak begitu merekomendasikan obat konvensional untuk penyembuhan lambung. Tidak merekomendasikan, ya karena dia tidak menyembuhkan. Hanya bersifat sementara. Ya untuk menenangkan lambung saja. Tapi untuk jangka panjang ya tidak sembuh kita. Meringankan gejala gitu ya. Iya, meringankan gejala. Dan kadang-kadang malah mengganggu lambung jangka panjang. Lebih baik kita rawat lambungnya selama 30 hari dan benar-benar sembuh. Bukan pura-pura sembuh. Ngomong-ngomong itu Pak, saya pernah ada pengalaman, mungkin salah satu peserta kita juga ya di acara Faras, Temu Rasa Faras. Jadi bagi teman-teman, Faras itu punya acara rutin ketemu dengan pelanggannya, namanya Temu Rasa Faras. Nah, saya dapat cerita di belakang, beliau awalnya sakit lambung. Untuk menyembuhkannya dikasih beberapa jenis obat. Habis itu kena sakit ginjal. Untuk mengalahkan sakit ginjal dikasih lagi obat. Kena lagi yang lain dan yang lain. Ini seolah-olah yang tadi mengkonfirmasi apa yang Pak Putu katakan, kalau itu mengatasi gejala, tapi ternyata tidak mempedulikan struktur tubuh secara keseluruhan. Ya, saya bukan dokter, tapi setidaknya saya belajar sedikit-sedikit lewat internet lah ya. Cara kerja obat konvensional itu. Cara obat konvensional itu kan efek sampingnya itu lumayan tinggi deh. Dan kadang-kadang bekerjanya bertentangan dengan tubuh gitu loh. Ya, seperti obat asam lambung lah. Kok obat untuk tujuannya mengencerkan asam lambung? Kan gitu dalam pikiran saya. Mengencerkan. Padahal asam lambung yang kuat lah yang membantu proses pencernaan bagus. Bukan karena encer. Tapi karena kita gangguan lambung, asam lambung berlebihan, dikasihlah pengencer. Tapi setelah encer, asam lambungnya sembuh, kita makan nasi atau makan daging nggak bisa dicerna. Muncul lagi gangguan lambung karena lambat proses pencernaannya. Itu seperti siklus yang tidak pernah putus. Tidak akan putus, tidak akan pernah berhenti, malah tambah panjang ceritanya. Harusnya kan kalau kita punya gangguan lambung kan pola makannya diperbaiki, bukan dikasih obatnya. Benar, sehingga akan menimbulkan ketergantungan obat secara jangka panjang. Iya, merusak organ lambung malah. Asam lambung kita akan diganggu proses keluarnya asam lambung. Apalagi obat itu mengintervensi keluarnya asam lambung yang harusnya keluar, di stop keluarnya. Ya kan? Nah, saya memilih Amosa itu karena bahannya herbal satu, dan dia tidak mengganggu proses kerja tubuh, tapi menguatkan lambung. Amosa itu. Ini menarik Pak, saya mau ambil bagian yang tadi. Ketika saya memulai mengimbangi ya hidup sehat, makan real food begitu, akhirnya kan saya berusaha mengurangi yang tepung, yang minyak, kemudian yang diproses berlebih. Nah dari sana itu saya merasa kalau tubuh saya itu tambah sensitif Pak. Entah itu lidah, entah itu pendengaran. Contoh paling
nyata itu kalau saya makan bakso sekarang jarang saya campur kecap dan sausnya. Paling mentok sambelnya doang. Karena Iya. sudah bisa merasakan kaldunya bakso itu enak. Sama juga ketika saya minum, anggaplah saya kopi begitu, minum kopi. Dulu harus dicampur gula, Pak. Kalau sekarang ngomong sama istri bikin kopi tanpa gula. Sengaja diisi sedikit, Pak. Saya tahu, padahal itu sedikit sekali katanya. Atau dia cuma pakai sendok yang bekas ngambilin gula, mungkin nempel. Saya tahu, sensitif jadinya. Nah itu gimana Pak? Kenapa kok bisa tubuh itu jadi sensitif setelah kita merubah gaya hidup tadi? Apakah tubuh kita di cleansing atau bagaimana sebenarnya? Ya, kan sebenarnya tubuh kita natural. Dan ketika kita ada sinyal dari tubuh, itulah kita berarti aware atau peka sama tubuh, Dewa. Oke, Aware, sinyal tubuh ya? ya, sinyal tubuh. Tubuh itu punya ciri-ciri kalau ada barang baru masuk. Sebenarnya gula itu bagus nggak tubuh? Bagus ketika dia berupa real food. Mungkin gula buah, Gula gula dari nasi. buah, gula dari nasi, gula dari tepung. Tapi dia ketika sudah gula menjadi gula putih, Ya, gula kristal ya. gula kristal itu sudah prosesnya panjang dan ada obat-obatan dan benar-benar gulanya saja yang diambil. Zat Iya, lainnya dibuang. Ya, seratnya dibuang. Ya. Itu berarti berlebihan, overdose. Dan itu apapun yang dipisahkan ada buruknya, ada racunnya di baliknya. Dia harus menyatu dengan bahan-bahan yang lain, ada serat, ada sebagainya, berupa realnya. Ya. Nah, ketika itu masuk ke dalam tubuh, tubuh akan memberi sinyal bahwa ini mengganggu. Hal yang sederhana, kalau Dewo tidak pernah makan gula olahan, makan gula olahan, itu tenggorokan langsung sakit. Betul, Pak. Saya merasakan. Tapi kalau terus itu dilakukan berbulan-bulan, sensitif itu hilang. Jadi terbiasa. Malah kurang. Tidak terasa. Malah tidak terasa dan tidak sensitif. Tidak menunjukkan bahwa kita tidak enak rasanya, ada sakit tenggorokannya. Sensitif kita hilang. Dan kita merasa karena gula ada efek nyandu, malah pengen lagi. Malah pengen lagi ada gula, pengen lagi. Nah, yang dulunya tubuh itu menolak dengan menunjukkan sinyal sakit, malah sekarang butuh. Dan disitulah kita tidak aware dari hidup sehat menjadi hidup yang tidak sehat atau hidup yang buruk ini. Diabetes muncul, sindrom metabolik muncul, gangguan tensi dan sebagainya. Iya, berarti itu pentingnya Gangguan lemak kita darah. hadir dan tahu sinyal-sinyal tubuh Pak ya. Ya sama lah kayak kita nih kalau udah tahu nih ada orang buang sampah sembarangan, ini sinyal nih. Ya, Besok-besok kamu banjir nih gitu. Ya, ada peluang banjir. Sama-sama kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau teman-teman merasa tubuhnya sudah mulai kesemutan, baru bangun dari jongkok misalkan udah mulai keliengan, ya coba pikirkan kembali kenapa begitu. Ya, kadang ada yang tidak peduli karena ingin ngebut hidupnya. Makanya ada waktu kita slow. Slow living itu tidak 100% slow living ya. Seperti Dewo kerja. Tapi ingat sehari itu sediakan waktu untuk menemani. Tidak 100%. Nah, saat-saat menemani itu yang terbaik menurut saya baru bangun di pagi hari. Jangan langsung ngebut. Jangan langsung ngambil handphone. Jangan langsung lihat apa yang ada di dunia ini, kesibukan yang begitu. Duduk diam sebentar. Sambil ngopi, sambil ngeteh boleh. 15 menit, 20 menit. Jangan pegang handphone. Nanti dengan berkeliarannya pikiran, lama-lama dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Kita akan merasakan, kok gini ya tangan saya, kok begitu ya pikiran saya. Mulai ngomong. Titik satu. Titik kedua, untuk kita slow living di mana? Makan. Pada saat makan. Nikmati makannya. Nikmatin makanannya. Nikmatin. Jadi situ kita akan tahu ternyata ini kebanyakan garam. Kebanyakan gula. Tapi kalau kita tergesa-gesa, mama nggak terasa apa-apa. Atau makannya gini Pak, ini HP. Nah, itu tidak akan merasakan apapun. Tubuh itu sensitivitasnya hilang. Oke. Ya, tuh. Terus habis itu menjelang tidur. Jadinya ambil itu aja. Baru bangun, menjelang tidur harus tenang. Pada saat makan tenang. Ambil titik itu saja. Yang lainnya boleh lupakan tubuh. Jauh lebih aware kita sama tubuh kita. Menarik. Jadi kita
banyak ya segmen hari ini kita ngomongnya itu dari masalah lingkungan sampai ke tubuh sampai ke gaya hidup. Keren-keren. Kira-kira sudah 1 jam apa enggak, Diri? Sudah ya? Oke. Masa sudah? Nggak terasa ya? 58. 58 menit. Keren-keren. Ya, ya. Ya, karena kita tergesa-gesa itu, kita lupa dengan keadaan Dewa, dengan tubuh. Ya, sama kayak banjir lah, seperti itu juga. Karena kita tidak peduli dengan lingkungan. Karena yang terpenting sekarang di zaman sekarang itu uang, kompetisi, jabat, aduh semualah. Harus lebih baik dari orang lain gitu. Lebih baik itu bukan sudut pandang yang tradisional dulu. Iya, iya. Kita ke distract dengan berbagai hal yang tidak penting sebenarnya. Tapi karena gaya hidup yang sekarang membuat itu terasa kelihatan penting gitu ya. Ya. Ini ada yang menarik Pak di kolom komentar. Om Swastiastu beli tiang mare melajah jualan online semoga rahayu beli. Namanya Ibu Yunita. Kemudian beliau ada 3 kali komen. Ampura beli tiang melajah puasa sudah berjalan 1 tahun. Puasa Senin dan Kamis dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore. Mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya, berarti 12 jam. Apakah ada pengaruh buat asam lambung? Gimana menurut Pak Putu pandangannya Pak? Asam lambung atau gangguan lambung itu tidak hanya terkait dengan puasa tadi. Banyak sekali problem di luar itu. Gitu. Jadinya saya enggak tahu ibu apa Pak ya? Ibu Yunita. Ibu Yunita ini mengalami asam lambung atau tidak. Tapi sebenarnya puasa seperti apa? Saya mengajarkan juga puasa untuk menyembuhkan asam lambung. Tapi gaya hidup yang lain saya tidak bisa membaca. Tapi kalau gaya hidup yang lain ditemani oleh puasa Senin Kamis ini tidak ada masalah sebenarnya. Karena puasa itu tidak mengganggu lambung. Malah menyehatkan lambung. Tapi puasa dengan cara yang benar. Gitu. Puasa dengan cara yang benar. Pas bukanya seperti apa, pas mulai kita puasanya seperti apa itu penting. Kalau kita puasa terus langsung mendadak ada makanan banyak masuk gula-gula dan sebagainya, terus makan penyedap apa yang manis-manis berlebihan, malah itu buruk. Nah, jadinya ada prosesnya seperti itu. Iya, iya. Saya coba dalami dari pertanyaan Ibu ini, Pak. Kalau kita puasa setiap hari memungkinkan apa tidak, Pak? Memungkinkan. Memungkinkan. Tapi kita balik jamnya. Ibu ini kan puasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Kita puasa jadi 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu Iya. juga puasa. Sama ya, prosesnya sama. Iya, itu mengistirahatkan tubuh. Dan tidur kita akan jauh lebih rileks ketika perut kosong. Sebenarnya 12 jam waktu makan, 12 jam waktu istirahat. Itu bagus untuk lambung. Sangat bagus sekali. Puasanya pada saat kapan? Pada saat malam hari. Nah, puasanya ini bukan puasa agama ya. Jadinya puasa makanan. Yang boleh itu adalah minum non kalori. Jadi makanan ya minuman yang kalorinya 0. Apa itu? Air putih. Air putih boleh supaya kita tidak dehidrasi. Iya, mungkin untuk Ibu Yunita boleh kita rekomendasikan lebih bagus puasa dari jam 6 sore sampai jam kalau tujuannya lambung. Kalau tujuannya lambung. Kalau tujuannya dia spiritual, ya mungkin itu yang benar. Tapi bisa langsung menjadi kesehatan lambung juga, dia bisa. Dengan cara jangan mendadak langsung membuka puasanya dengan langsung makanan berat. Gitu. Bisa memulai misalnya minum air hangat dikasih amosa dulu untuk memulainya. Biar asam lambungnya keluar tidak langsung mendadak. Pelan-pelan dikeluar. Seperti ada persiapan untuk membukanya, minum air putih dan seterusnya. Seperti itu Dewa. Iya, iya. Kalau kita rubah Ibu ditanya ke tujuannya spiritual kan masalah juga kita. Ya ini sudut pandang lain Ibu ya. Semoga nanti membantu dan juga menambah referensi dari Ibu Yunita. Ya. Ini karena sudah hampir 1 jam, mungkin lebih Pak ya. Sudah. Sebagai penutup Pak Putu, barangkali dari Pak Putu apa statement mungkin atau closing statement dari Pak Putu di live kali ini. Mungkin ada hubungannya dengan kejadian sekarang atau ada hubungannya dengan kesehatan kita secara keseluruhan. Apapun yang terjadi di luar sana juga terjadi di dalam sini sebenarnya. Dan semua bencana, kesulitan, penderitaan, rasa sakit itu
tidak semata-mata membuat kita buruk. Tapi itu adalah sebuah pelajaran hidup yang harus kita sikapi dan kemudian kita belajar di balik kejadian itu. Begitu juga dengan banjir hari ini, saya ikut berempati dan bersimpati atas kejadian itu dan teman-teman semoga semua segera pulih. Tapi setelah lewat masa banjir hari ini dan hari ini sudah reda, mari sama-sama kita berbenah. Jangan kejadian yang sama terulang kembali. Itu jangan. Dan begitu juga bagi teman-teman yang mengalami penderitaan atau sakit gitu. Jangan anggap rasa sakit ini adalah kutukan dari yang di atas, tapi adalah pelajaran. Karena di dalam penderitaan sendiri itu pun sebenarnya adalah sebuah kesembuhan. Proses kesembuhan itu sudah berjalan. Dalam rasa sakit itu sebenarnya proses penyembuhan itu sudah terjadi. Nah, jangan sia-siakan sakitmu dengan hanya sekedar minum obat, tapi tidak mendapatkan makna hidup itu sendiri. Ketika kamu menemukan makna hidup, kamu sebenarnya menemukan sejatinya hidup. Dan disitulah proses menemani itu terjadi dan belajar dari proses rasa sakit, menderita, dan bencana ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Putu. Jadi closing statement-nya keren sekali, semuanya tersentuh dan saya rasa ini kita mau end selesai tapi view-nya naik ya. Penontonnya naik jadi 142. Jadi bingung saya. Ini mau kita tutup apa tidak? Ya, terima kasih Pak Putu atas waktunya dan terima kasih teman-teman semua. Ratusan orang terlibat dan semoga mendapatkan benefit atau manfaat dari acara hari ini. Jangan lupa follow akun Putu Eka Suryawan dan juga Putu Eka Faras untuk mendapatkan informasi kesehatan holistik dan juga tentang kesehatan yang tradisional. Terima kasih saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Thank you. Terima kasih.